Salam kebaikan. Sahabat Trianta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan berpikir, beraksi, serta berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Trianta. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai berpikir dan kehidupan. Ada sebuah ungkapan yang diutarakan oleh Descartes, sang filsuf ternama dari Prancis, yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Maksud dari kalimat ini adalah ingin membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini yaitu keberadaan dirinya sendiri. Keberadaan ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa ia bisa berpikir sendiri. Lalu muncul satu pertanyaan. Kenapa manusia harus berpikir? Ini yang perlu kita kaji secara mendalam. Manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, karena manusia mempunyai akal budi dan kemauan yang kuat. Dengan akal budi dan kemauan yang kuat, manusia dapat menjadi makhluk yang lebih dari makhluk lainnya. Manusia mempunyai ciri khas, yaitu curiosity, atau ia selalu ingin tahu. Setelah memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya itu akan segera disusul dengan kecenderungan untuk lebih ingin tahu lagi. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk berpikir. Sebagai makhluk berpikir, manusia dibekali hasrat yang selalu ingin tahu tentang benda-benda yang ada di sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, termasuk keingintahuan tentang dirinya sendiri. Adanya dorongan rasa ingin tahu dan usaha untuk memahami dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, akhirnya manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Keingintahuan yang semakin meningkat menyebabkan pengetahuan dan daya pikirnya juga semakin berkembang. Akhirnya, tidak hanya terbatas pada objek yang dapat diamati dengan panca indera saja, tetapi masalah-masalah lain, misalnya berhubungan dengan penilaian hal-hal yang baik dan buruk, indah atau tidak indah. Bisa satu masalah dapat dipecahkan, timbul masalah lain yang menunggu pemecahannya. Manusia bertanya terus setelah tahu apa, lalu bagaimana, dan mengapa. Karena kemampuan manusia makin maju, yang disertai dengan peralatan yang makin memadai, manusia terus mengembangkan pengetahuannya. Tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga lebih jauh untuk mengetahui yang benar dan salah. Mereka terus berpikir sehingga akhirnya dapat menarik kesimpulan, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Kemampuan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia berpikir. Dengan berpikir, manusia menjadi mampu melakukan perubahan dalam dirinya. Dan memang, sebagian perubahan dalam
dirinya merupakan akibat dari aktivitas berpikir. Oleh karena itu, sangat wajar apabila berpikir merupakan konsep kunci dalam setiap diskursus mengenai kedudukan manusia di muka bumi. Hal ini berarti bahwa tanpa berpikir, kemanusiaan manusia tidak akan punya makna, bahkan mungkin tak akan pernah ada. Berpikir juga memberi kemungkinan manusia untuk memperoleh pengetahuan. Dalam tahapan selanjutnya, pengetahuan itu dapat menjadi fondasi penting bagi kegiatan berpikir yang lebih mendalam. Dalam konteks yang lebih luas, terdapat satu perintah dalam satu kitab suci yang diutarakan dengan istilah Iqra atau bacalah. Membaca dalam kaitan ini yaitu membaca secara keseluruhan, membaca semua yang tersurat dan tersirat, semua yang tertulis, yang tercipta, dan yang dibuat oleh Sang Maha. Semua ini dimaksudkan agar manusia dapat berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan mengetahui, maka manusia akan berbuat. Dengan berbuat, manusia akan beraksi bagi kehidupannya. Semua hal ini berdasar pada penggunaan akal melalui kegiatan berpikir. Dengan berpikir, manusia mampu mengolah pengetahuan. Dengan pengolahan pengetahuan tersebut, pemikiran manusia menjadi makin mendalam dan makin bermakna. Dengan pengetahuan manusia akan mampu mengajarkan. Dengan berpikir, manusia akan mampu mengembangkan. Dan dengan beraksi serta mengaplikasikan pengetahuan, manusia mampu melakukan perubahan dan peningkatan ke arah kehidupan yang lebih baik. Semua itu telah membawa kemajuan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Hal ini apabila dilihat dari sudut pandang positif atau normatif. Kemampuan untuk berubah dan perubahan yang terjadi pada manusia merupakan makna pokok yang terkandung dalam kegiatan berpikir dan berpengetahuan dalam rentang kehidupan. Hal ini disebabkan dengan kemampuan berpikirlah maka manusia dapat berkembang hidup jauh lebih baik dibandingkan makhluk hidup lainnya, sehingga manusia dapat terbebas dari kemandegan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Karena jangan lupa, tugas manusia adalah memelihara planet bumi ini. Dengan berpikir, manusia akan mampu mengeksplorasi, memilih, dan menetapkan keputusan-keputusan yang penting untuk kehidupannya. Semua itu pada dasarnya menggambarkan keagungan manusia berkaitan dengan karakteristik eksistensial manusia sebagai upaya memaknai kehidupannya dan sebagai bagian dari alam ini. Berpikir merupakan proses mencari kebenaran tentang fenomena yang terjadi di sekitar manusia. Dengan berpikir, seseorang akan mendapatkan berbagai pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang manusia, dan pengetahuan tentang Sang Maha.
Di dalam kitab suci, Sang Maha telah memberikan kepada manusia petunjuk untuk selalu berpikir mengenai penciptaan alam ini. Sebagaimana kutipan berikut ini. Sesungguhnya, di dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang berpikir yang termaktub dalam Mushaf Utsman. Ayat tersebut sangat jelas memberikan penjelasan kepada kita, manusia, agar senantiasa memikirkan fenomena alam yang ada di langit maupun di bumi. Fenomena yang ada pada kejadian di siang hari dan di malam hari. Karena dalam semua buatannya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan, ilmu pengetahuan, berbagai fenomena. Namun, semuanya itu hanya akan terbuka, terkaji, bermakna, dan bermanfaat hanya bagi orang-orang yang berpikir. Berpikir, selain untuk mendapatkan berbagai pengetahuan, juga sebagai sarana untuk olahraga otak. Berpikir sangatlah penting untuk memberikan kesehatan terhadap otak manusia. Tanpa berpikir, otak manusia akan mengalami gangguan atau sakit. Orang yang sakit, otaknya akan mengalami gangguan kejiwaan atau bisa disebut dengan stres, bahkan gila. Otak yang sakit juga tidak akan bisa bekerja dengan normal kembali. Bahkan, otak bisa berhenti bekerja karena kita tak pernah berpikir. Otak adalah alat yang sangat sentral dalam tubuh manusia. Otak yang sehat akan menghasilkan pola pikir yang sehat. Namun sebaliknya, otak yang sakit akan menghasilkan pemikiran yang sakit pula. Oleh karena itu, kesehatan otak perlu kita perhatikan dan dijaga agar jangan sampai sakit. Menjaga dan memelihara otak adalah dengan berpikir. Mengapa manusia perlu pengetahuan? Meski disadari pengetahuan itu penting, masih sering juga muncul pertanyaan, untuk apa manusia memerlukannya? Bukankah tanpa pengetahuan, manusia juga bisa hidup? Bagi manusia, kegiatan mengetahui merupakan kegiatan yang secara hakiki melekat pada cara beradanya sebagai manusia. Istilah dalam filsafat dikenal dengan ilmu knowing is a mode of being. Secara kodrati, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Ada yang hasratnya besar, sehingga upaya pencarian pengetahuan sangat tinggi dan tidak kenal menyerah. Tetapi ada pula yang hasratnya rendah atau biasa-biasa saja, sehingga tidak termotivasi untuk mencari pengetahuan. Tetapi, dapat dikatakan bahwa semua manusia mempunyai keinginan untuk tahu dan ingin selalu lebih tahu atau curiosity. Dalam arti yang sempit, pengetahuan hanya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Memang, ada yang berpendapat berdasarkan instingnya, binatang memiliki tanda kutip pengetahuan. Misalnya, setiap binatang tahu akan ada bahaya yang mengancam dirinya, atau ada makanan yang bisa disantap. Seekor harimau tahu persis apabila ada binatang di sekitarnya yang bisa dimangsa. Seekor tikus
tahu bahwa di sekitarnya ada kucing yang siap menerkam dirinya. Sehingga berdasarkan instingnya, dia akan mencari tempat yang aman. Hal ini akan kita kaji pada pembahasan selanjutnya. Manusia tidak dapat hidup berdasarkan instingnya saja. Walau kadang-kadang ada manusia yang memiliki insting yang kuat. Manusia memiliki pengetahuan yang didasarkan pada insting sangat terbatas. Tapi, karena manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Sang Maha yang diberi akal, yang berulang kali disebut dalam satu kitab, yaitu Mushaf Utsman, maka ia akan memperoleh pengetahuan tentang segala hal. Hebatnya lagi, manusia tidak hanya mampu memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam hidupnya, tetapi juga mengembangkannya menjadi beraneka ragam pengetahuan. Berkat pengetahuannya, manusia dapat mengenali dan menguasai serta mengolah berbagai daya isi dunia untuk kehidupannya. Apabila binatang hidupnya akan sangat tergantung pada keadaan habitatnya, maka sebaliknya, manusia justru dapat mengubah kondisi dan keadaan lingkungan sekitarnya disesuaikan dengan apa yang dikehendakinya. Berkat pengetahuannya, manusia bisa mengubah lingkungan alam atau natural environment menjadi lingkungan budaya atau cultural environment. Misalnya, manusia dapat mengubah bambu yang semula tidak berharga menjadi kursi mewah dengan harga tinggi yang dipajang di rumah-rumah mewah. Barang-barang bekas pun bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai tinggi. Demikian pula karena pengetahuannya, manusia bisa menyulap Bukit Terjal menjadi kompleks perumahan mewah dengan tetap melestarikan struktur dan kontur tanah yang ada. Karena ini merupakan hal yang penting, yaitu kita tetap memelihara apa yang ada di alam. Kita harus berbaur dan menjaganya. Karena itu, ketika manusia bisa mengubah alam dan lingkungannya menjadi sesuatu yang lebih bernilai, maka pada saat itu pula dia melakukan proses memanusiawikan dirinya. Human beings are humanizing themselves. Makna berpikir. Semua karakteristik manusia yang menggambarkan ketinggian dan keagungan pada dasarnya merupakan akibat dari anugerah akal yang dimilikinya, serta pemanfaatannya untuk kegiatan berpikir, bahwa Sang Maha Pembuat memberikan tugas kekhalifahan yang terbingkai dalam perintah dan larangan di muka bumi pada manusia, tidak akan terlepas dari kapasitas akal untuk berpikir, berpengetahuan, serta membuat keputusan untuk melakukan dan atau tidak melakukan, yang tanggung jawabnya kembali pada manusia, sehingga perlu dimintai pertanggungjawaban atau semua hal ada konsekuensinya. Sultan Takdir Ali Syahbana menyatakan bahwa pikiran memberi manusia pengetahuan yang dapat dipakainya sebagai pedoman dalam perbuatannya. Sedangkan kemauanlah yang menjadi pendorong perbuatan mereka. Oleh karena itu, berpikir merupakan atribut penting yang menjadikan manusia sebagai manusia. Berpikir adalah fondasi dan kemauan adalah pendorongnya. Kalau berpikir
yaitu penggunaan kekuatan akal, merupakan salah satu ciri penting yang membedakan manusia dengan hewan. Sekarang, apa yang dimaksud berpikir? Apakah setiap penggunaan akal dapat dikategorikan berpikir? Ataukah penggunaan akal dengan cara tertentu apa saja yang disebut berpikir? Dalam hal ini, para ahli telah mencoba mendefinisikan makna berpikir dengan rumusannya sendiri-sendiri. Namun yang jelas, tanpa akal, nampaknya kegiatan berpikir tidak akan mungkin dapat dilakukan. Demikian juga, kepemilikan akal secara fisikal tidak serta-merta mengindikasikan kegiatan berpikir. Menurut J.M. Bosenski, berpikir adalah perkembangan ide dan konsep. Definisi ini nampak sangat sederhana, namun substansinya cukup mendalam. Berpikir bukanlah kegiatan fisik, namun merupakan kegiatan mental. Bila seseorang secara mental sedang mengikatkan diri dengan sesuatu, dan sesuatu itu terus berjalan dalam ingatannya, maka orang tersebut bisa dikatakan sedang berpikir. Jika demikian, berarti bahwa berpikir merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan. Upaya mengikatkan diri dengan sesuatu merupakan upaya untuk menjadi sesuatu itu ada dalam diri atau gambaran mental seseorang. Dan jika itu terjadi, taulah dia. Hal ini berarti bahwa dengan berpikir, manusia akan mampu memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuan, manusia menjadi lebih mampu untuk melanjutkan tugas memelihara planet bumi, serta mampu memposisikan dirinya lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Namun, tentu saja tetap diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan semua unsur alam di semesta ini. Menurut Jujus S. Surya Sumantri, berpikir merupakan suatu proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu, yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dengan demikian, berpikir mempunyai gradasi yang berbeda, dari berpikir sederhana sampai berpikir yang sulit, dari berpikir hanya untuk mengikatkan subjek dan objek, sampai dengan berpikir yang menuntut kesimpulan berdasarkan ikatan tersebut. Sementara itu, Partapsi Mehra menyatakan bahwa proses berpikir mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu conception atau pembentukan gagasan, judgment, menentukan sesuatu, reasoning, pertimbangan, pemikiran, atau penalaran. Bila seseorang mengatakan bahwa dia sedang berpikir tentang sesuatu, ini mungkin berarti bahwa dia sedang membentuk gagasan umum tentang sesuatu, atau sedang menentukan sesuatu, atau sedang mempertimbangkan, mencari argumentasi berkaitan dengan sesuatu tersebut. Cakupan proses berpikir, sebagaimana disebutkan di atas, menggambarkan bentuk substansi pencapaian kesimpulan. Dalam setiap cakupan terbentang suatu proses atau urutan berpikir tentang sesuatu dengan substansinya. Menurut John Dewey, proses berpikir mempunyai urutan-urutan atau proses sebagai berikut. Timbul rasa sulit, baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat, sulit berpikir, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. Tahap kedua, kemudian rasa sulit tersebut diberi definisi dalam bentuk permasalahan. Yang ketiga, timbul suatu kemungkinan pemecahan yang berupa mereka-reka, hipotesis, inferensi, atau teori. Tahap keempat,
ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pembentukan implikasi dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti atau data. Yang kelima, menguatkan pembuktian tentang ide-ide di atas dan menyimpulkannya baik melalui keterangan-keterangan ataupun percobaan-percobaan. Urutan langkah atau proses berpikir seperti tersebut di atas lebih menggambarkan suatu cara berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan gradasi tertentu di samping berpikir yang sederhana serta berpikir radikal filosofis. Namun, urutan tersebut dapat membantu bagaimana seseorang berpikir dengan cara yang benar, cara yang baik untuk hal-hal yang sederhana dan konkret maupun hal-hal yang rumit dan abstrak. Dan semua ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Lalu, bagaimana kaitan berpikir dan pengetahuan? Berpikir dan pengetahuan merupakan dua hal yang menjadi ciri keutamaan manusia. Tanpa pengetahuan, manusia akan sulit berpikir, dan tanpa berpikir, pengetahuan lebih lanjut tidak mungkin dapat dicapai. Oleh karena itu, nampaknya berpikir dan pengetahuan mempunyai hubungan yang sangat signifikan dan merupakan suatu siklus. Gerak sirkuler antara berpikir dan pengetahuan akan terus membesar, mengingat pengetahuan pada dasarnya bersifat akumulatif. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin rumit aktivitas berpikir. Demikian juga, semakin rumit aktivitas berpikir, semakin kaya akumulasi pengetahuan. Semakin akumulatif pengetahuan manusia, semakin rumit. Namun, semakin memungkinkan untuk melihat pola umum serta mensistematisir dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga lahirlah pengetahuan ilmiah atau ilmu. Di samping itu, terdapat pula orang-orang yang tidak hanya puas dengan mengetahui. Mereka ini mencoba memikirkan hakikat dan kebenaran yang diketahuinya secara lebih mendalam. Maka lahirlah pengetahuan filsafat. Oleh karena itu, berpikir dan pengetahuan dilihat dari ciri prosesnya dapat dibagi ke dalam. Pertama, berpikir biasa dan sederhana, menghasilkan pengetahuan biasa atau yang diistilahkan dengan pengetahuan eksistensial. Yang kedua, berpikir sistematis faktual tentang objek tertentu, menghasilkan pengetahuan ilmiah atau yang disebut dengan ilmu. Yang ketiga, berpikir secara mendalam tentang hakikat sesuatu, menghasilkan pengetahuan filosofis atau yang dikenal dengan filsafat. Semua jenis berpikir dan pengetahuan tersebut di atas mempunyai posisi dan manfaat masing-masing. Perbedaan hanyalah bersifat gradual, sebab semuanya tetap merupakan sifat yang sangat mengikat dengan manusia. Sifat berpikir dan pengetahuan pada manusia telah menjadi pendorong bagi upaya-upaya untuk lebih memahami kaidah-kaidah berpikir atau logika. Dan semua ini makin memerlukan keahlian, sehingga makin rumit tingkatan berpikir dan berpengetahuan, makin sedikit yang mempunyai kemampuan tersebut. Namun, serendah apapun gradasi berpikir dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, tetap saja mereka bisa menggunakan akalnya untuk berpikir agar bisa memperoleh pengetahuan, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, sehingga manusia dapat mempertahankan hidupnya dengan mempunyai dan memperoleh pengetahuan. Berpengetahuan merupakan syarat mutlak bagi manusia agar bisa mempertahankan hidupnya. Dan untuk itu, dalam diri manusia terdapat akal yang dapat digunakan berpikir untuk lebih mendalami dan memperluas pengetahuan. Paling tidak, terdapat dua alasan mengapa manusia memerlukan pengetahuan atau ilmu. Yang
pertama, manusia tidak bisa hidup dalam alam yang belum terolah. Sementara binatang bisa hidup di alam asli dengan kemampuan bawaannya. Yang kedua, manusia merupakan makhluk yang selalu bertanya, baik implisit maupun eksplisit, dan kemampuan berpikir serta pengetahuan merupakan sarana untuk menjawabnya. Dengan demikian, berpikir dan pengetahuan bagi manusia merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Tanpa itu mungkin yang akan terlihat hanya kemusnahan manusia. Meski kenyataannya menunjukkan bahwa berpikir dan berpengetahuan, manusia lebih mampu membuat kerusakan dan memusnahkan dirinya dengan lebih cepat. Hal inilah yang perlu kita rubah bersama, bahwa dengan berpikir dan berpengetahuan, manusia akan lebih mampu memelihara planet bumi. Dengan demikian, pada pembahasan kali ini, marilah kita sadari betapa melimpah karunia dan nikmat yang diberikan Sang Maha Pembuat yang perlu kita syukuri. Satu di antaranya adalah akal. Karena melalui akal kita memperoleh dan bisa membuat, mencapai, mengeksplorasi pengetahuan. Dan karena pengetahuan itu pula, kita menjadi makhluk yang manusiawi. Betapa pentingnya pengetahuan bagi kita sebagai manusia. Karena itu, agar sifat manusiawi kita tetap melekat, maka jangan pernah berhenti mencari pengetahuan, kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Sahabat Trianta, demikian pembahasan kali ini mengenai berpikir dan kehidupan. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta, yang akan membahas mengenai berpikir, beraksi, serta berbagi.